Pada sebuah pagi di akhir Agustus tahun 1883, lautan di Selat Sunda tiba-tiba bergetar, seolah jantung bumi berhenti berdetak sesaat. Kegelapan pekat, lebih gelap dari malam tanpa bulan, melahap seluruh cakrawala dari Anyer hingga Tanjung Karang. Kemudian datanglah suara itu, sebuah gelegar tunggal, terlepas dari perut gunung api yang telah lama tertidur, merobek atmosfer dan menampar gendang telinga manusia sejauh ribuan kilometer. Suara ini bukan sekadar ledakan. Ini adalah jeritan kosmik yang secara harfiah tercatat sebagai suara paling keras yang pernah didengar peradaban, melemparkan dunia ke dalam musim dingin vulkanik selama 5 tahun. Ini adalah kisah tentang Krakatau, bukan hanya tentang bencana, melainkan tentang kekuatan absolut alam yang meruntuhkan sebuah pulau, menewaskan puluhan ribu jiwa, dan menulis ulang sejarah iklim planet kita. Bagaimana kisahnya? Apa yang menyebabkan Krakatau meletus hebat? Mari kita kupas hingga tuntas di Timeskopedia. Untuk memahami mengapa Krakatau meledak dengan keganasan yang tak tertandingi, kita harus kembali ke awal, ke titik lahirnya di palung terdalam Selat Sunda. Krakatau adalah putra kandung dari pertemuan dua lempeng raksasa, yakni lempeng Indo-Australia yang bergerak menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Menurut catatan geologi modern, lokasi Krakatau adalah sebuah zona subduksi aktif, bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang membentang dari Sumatera hingga Maluku. Pulau yang tampak tenang di tahun 1883 itu sebenarnya adalah sisa-sisa kemarahan purba. Jauh sebelum letusan abad ke-19, ada entitas yang jauh lebih besar dan mengerikan, yakni Krakatau Purba. Referensi kuno, seperti yang termuat dalam kitab pedalangan pustaka Raja Purwa yang diselesaikan oleh Ronggo Warsito, menyebutkan adanya letusan dahsyat yang terjadi pada tahun 416 atau 535 Masehi. Dalam kitab itu tertuliskan, ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuara, nama kuno untuk Krakatau. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Narasi sejarah sinematik ini menunjuk pada sebuah peristiwa global, yakni letusan purba itu diduga memicu terjadinya tahun kegelapan yang mengubah iklim dan memisahkan Pulau Jawa menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera seperti yang kita kenal sekarang. Setelah letusan kolosal itu, yang tersisa hanyalah 3 kerucut gunung yang menyatu, yaitu Perbo Ewatan yang paling utara dan aktif, Danan, puncak yang ada di tengah, dan Rakata, gunung yang terbesar, membentuk ujung selatan pulau. Inilah wujud Krakatau sebelum tahun 1883, sebuah gunung yang diselimuti mitos dan diselimuti keheningan. Sebelum Agustus tahun 1883, dalam ingatan kolektif masyarakat pesisir Jawa dan Sumatera, Krakatau hanyalah siluet biru yang nyaris dilupakan. Ia telah memasuki masa tenang, alias tidur, selama kurang lebih 200 tahun. Sejak letusan kecilnya pada tahun ke-1680, tidak ada yang menduga bahwa di bawah keindahan permukaannya terdapat dapur magma yang sedang memasak bencana maha dahsyat. Namun, gunung tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bernegosiasi dengan waktu. Menurut catatan kapal perang Jerman Elizabeth, pada pagi hari tanggal 20 Mei tahun 1883, kapten kapal melayangkan pandangan ke barat laut dan melihat sesuatu yang mengerikan. Dari pulau kecil Krakatau, kolom asap tebal menjulur ke langit, menembus awan hingga ketinggian sekitar 11 km. Itu adalah letusan kecil pertama, sebuah batuk peringatan yang diabaikan. Selama 2 bulan berikutnya, kapal dagang dan penduduk setempat melaporkan mendengar suara gemuruh yang kian sering. Namun, uniknya, alih-alih panik, penduduk pesisir justru menyambut gembira letusan-letusan kecil ini. Mengapa penduduk sekitar meresponnya dengan gembira? Minimnya pengetahuan tentang bencana vulkanik membuat mereka menganggap fenomena alam tersebut sebagai pertunjukan cahaya dan suara yang langka. Mereka tidak tahu bahwa setiap gemuruh yang mereka dengar adalah sekrup yang sedang dikencangkan sebelum mesin kiamat kecil diaktifkan. Di darat, gejalanya semakin nyata. Hewan-hewan mulai bertingkah aneh, kuda-kuda mengamuk, ayam berhenti bertelur, dan kera
serta burung lenyap dari pepohonan. Mereka telah membaca tanda bahaya yang tidak terbaca oleh manusia. Jurnalisme abad ke-19 pun mulai mencium bau bahaya. Surat kabar The Times di London pada Kamis 24 Mei tahun 1883 mencetak pengumuman kecil di bawah berita kriminal yang berisi letusan vulkanik. Telegram Lloyd S. Agent di Batavia tertanggal 23 Mei tahun 1883, letusan vulkanik kuat, Pulau Krakatoa, Selat Sunda. Dari tulisan jurnalis tersebut, dunia mulai tahu, tetapi mereka tidak siap. Tensi terus menanjak, dan Krakatau bersiap untuk penampilan terakhirnya. Puncak horor dimulai pada Minggu sore, 26 Agustus tahun 1883. Pada pukul 13, Krakatau memasuki fase paroksimal, meledak terus-menerus dengan interval 10 menit. Awan abu hitam setinggi 27 km membumbung ke angkasa. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km mulai dihujani batu apung panas. Kapten kapal Charles Watson menggambarkan ledakan itu mirip artileri alat berat dengan interval 1 hingga 2 detik. Malam itu, kegelapan yang seharusnya natural berubah menjadi suasana neraka. Langit digantikan oleh badai petir vulkanik yang terus-menerus. Kilat menyambar-nyambar di tengah hujan pasir dan batu apung yang panas hingga membutakan. Klimaks yang sesungguhnya terjadi pada hari Senin, 27 Agustus tahun 1883, antara jam 5:30 hingga jam 10:41 pagi. Terjadi 4 ledakan kolosal yang meruntuhkan sebagian besar pulau. Puncaknya adalah pada jam 10:02 pagi. Sebuah ledakan terakhir yang mematikan. Menurut ahli vulkanologi Belanda, Rogier Verbeek, yang belakangan menyusun laporan setebal 550 halaman tentang tragedi ini. Penyebab utama ledakan ini adalah kegagalan struktural gunung. Magma yang terus didorong keluar, menciptakan rongga besar di bawah gunung. Dan pada saat yang sama, rekahan akibat tekanan membiarkan air laut dalam jumlah besar menyusup ke dapur magma yang sangat panas. Pertemuan air laut dengan magma super panas menghasilkan uap air bertekanan luar biasa yang menyebabkan keruntuhan total dan ledakan yang menghancurkan. Energi yang dilepaskan dari ledakan ini diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, hampir 4 kali lipat lebih kuat dari tar bombe atau senjata termonuklir terkuat yang pernah diledakkan, dan 30.000 kali bom atom Hiroshima. Ledakan ini meruntuhkan 2/3 bagian Krakatau, melenyapkannya dari permukaan laut. Namun, malapetaka sesungguhnya datang setelahnya, yakni gelombang tsunami. Runtuhnya kaldera besar ke dalam laut memicu gelombang raksasa yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Gelombang tsunami setinggi 40 meter, lebih tinggi dari pohon kelapa tertinggi, menerjang pesisir Banten dan Lampung. 165 desa pesisir luluh lantak. Kapal uap BRO tersapu hampir 1 mil ke daratan di Sumatera, menewaskan seluruh awaknya. Batu karang raksasa seberat 50 ton diangkat dan dilemparkan ke daratan. Total korban jiwa tercatat mencapai lebih dari 36.417 orang, di mana sebagian besar tewas bukan karena abu panas, tetapi karena amukan gelombang maut tsunami. Krakatau bukanlah sekedar bencana lokal, tetapi adalah sebuah peristiwa tunggal yang mengguncang seluruh planet bumi. Berikut beberapa fakta unik yang kami rangkum dari letusan Krakatau. Pertama, suara yang didengar 1/8 penduduk bumi. Letusan puncaknya memproduksi suara paling keras yang pernah didokumentasikan dalam sejarah manusia. Gelombang kejutnya terdengar hingga radius 4.653 km, mencakup Alice Springs di Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Menurut perhitungan ilmuwan, suara ini didengar oleh 1/8 populasi dunia saat itu. Bukan hanya itu, gelombang tekanan akustik atau ledakan dari Krakatau mengelilingi bola bumi lebih dari 3 kali, memicu fluktuasi tekanan barometrik yang tercatat di stasiun cuaca hingga ke London dan New York. Kedua, tahun-tahun senja merah dan penurunan suhu global. Letusan dahsyat itu menyuntikkan sekitar 20 juta ton sulfur dioksida ke lapisan stratosfer bumi. Senyawa ini bereaksi membentuk aerosol sulfat yang bertindak seperti payung raksasa, memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Dampaknya,
terjadi musim dingin vulkanik. Suhu global rata-rata turun selama 5 tahun berturut-turut. Hasilnya adalah badai salju dan kegagalan panen di beberapa belahan dunia. Di sisi visual, abu halus ini menyebar ke seluruh atmosfer, menyebabkan matahari bersinar redup dan menciptakan fenomena senja merah yang spektakuler dan menakutkan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Sebuah pemandangan apokaliptik yang terlihat dari Norwegia hingga New York. Ketiga, kesaksian langka dalam syair pribumi. Hampir semua laporan yang dikumpulkan segera setelah tragedi berfokus pada aspek geologis dari ilmuwan Eropa seperti Verbeek. Namun, ada satu sumber primer pribumi yang memberikan dimensi humanis yang dalam, yakni syair Lampung Karam. Menurut penelitian ahli filologi Universitas Leiden, Suryadi, syair yang ditulis dengan aksara Arab Melayu oleh Muhammad Saleh pada tahun 1883 ini adalah satu-satunya catatan saksi mata pribumi yang ditemukan terpisah di 6 negara, termasuk Inggris, Belanda, dan Malaysia, 125 tahun setelah letusan. Syair tersebut menggambarkan penderitaan penduduk lokal yang melihat laut naik dan menenggelamkan ribuan orang. Isi syair tersebut yakni, pulau sebuku dikata orang, ada 1000 lebih dan kurang. Orangnya habisnya telah terang, tiadalah hidup barang seorang. Rupanya mayat tidak dikatakan. Hamba melihat rasanya pingsan. Apalah lagi yang punya badan. Syair ini menjadi referensi kunci untuk memahami kengerian yang dirasakan masyarakat pribumi, yang melihat kejadian itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebagai kiamat kecil yang datang tanpa peringatan. Meskipun Krakatau 1883 memiliki dokumentasi ilmiah yang kuat, bencana dengan skala sebesar ini selalu melahirkan teori dan interpretasi yang melampaui batas sains. Adapun beberapa teori konspirasi yang kami temukan ialah: pertama, konspirasi tahun kegelapan abad ke-6. Teori yang paling menarik adalah korelasi antara Krakatau Purba 535 Masehi dengan peristiwa global. Menurut beberapa sejarawan iklim, letusan pada abad ke-6 itu begitu kolosal hingga memicu musim dingin vulkanik yang ekstrem, menyebabkan kegagalan panen luas di Eropa dan Asia, dan bahkan berkontribusi pada pecahnya wabah sampar Justinianus atau Plague of Justinian yang secara signifikan mengurangi populasi dunia. Konspirasinya adalah, Krakatau bukan hanya gunung biasa, ia adalah katup tekanan global yang memiliki siklus penghancuran peradaban setiap 1000 tahun sekali. Keheningannya selama 200 tahun sebelum 1883 hanyalah waktu yang diberikan alam kepada manusia sebelum ia menuntutnya kembali. Kedua, gelombang konspirasi dan kepercayaan lokal. Di kalangan masyarakat pesisir di sekitar Selat Sunda, Krakatau telah lama diselimuti mitos. Ketika tragedi 1883 terjadi, kegelapan total selama 3 hari, tsunami setinggi 40 meter, dan hujan batu panas memicu interpretasi keagamaan dan apokaliptik yang mendalam. Bagi mereka, peristiwa itu bukanlah subduksi lempeng tektonik, melainkan perwujudan kemarahan Sang Hyang Widi atau Dewa Laut. Penggambaran dalam syair Lampung Karam yang menyebut suasana seperti neraka yang sesungguhnya dan kiamat mencerminkan pandangan bahwa kehancuran ini adalah hukuman ilahi yang mengerikan. Konspirasi yang berkembang adalah bahwa pemerintah kolonial Belanda dengan keangkuhannya telah mengganggu kedamaian gunung sehingga memicu murkanya sang ibu bumi. Ketiga, fenomena optik dan konspirasi matahari kedua. Selama beberapa minggu setelah letusan, debu vulkanik di atmosfer menyebabkan fenomena optik yang aneh, di mana matahari dan bulan tampak biru atau hijau. Pelaut dan penduduk di berbagai belahan dunia melaporkan penampakan yang mereka sebut matahari kedua atau cahaya aneh di langit, yang diinterpretasikan secara mistis sebagai pertanda akhir zaman atau perang besar yang akan datang. Meskipun sains menjelaskan ini sebagai difraksi cahaya oleh partikel sulfur, pada masanya penampakan ini memicu gelombang ketakutan dan teori konspirasi yang menyebar cepat melalui jaringan telegraf global pertama. Pada pagi hari 28 Agustus tahun 1883, setelah 40 jam amukan tanpa henti, Krakatau tiba-tiba terdiam. Pulau Rakata yang tersisa hanya menyisakan separuhnya. Sementara kerucut perbuewatan dan danan lenyap sepenuhnya di bawah permukaan laut, membentuk kaldera raksasa. Krakatau telah menghancurkan dirinya sendiri
hingga hancur berkeping-keping. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan keheningan. Geolog Belanda Rogier Verbeek, setelah menyelesaikan laporannya yang monumental, membuat sebuah prediksi yang menakutkan bahwa aktivitas vulkanik akan kembali dan sebuah gunung baru akan lahir di tengah kaldera yang runtuh. Prediksi itu menjadi kenyataan. Pada tahun 1927, 44 tahun setelah kematian Krakatau, gemuruh bawah laut kembali terdengar. Dari dasar kaldera, perlahan tapi pasti, sebuah kerucut vulkanik baru mulai muncul ke permukaan. Gunung api ini dinamai Anak Krakatau. Kelahiran Anak Krakatau adalah twist paling mengejutkan dalam kisah tragedi ini. Ia adalah simbol keabadian siklus alam. Kehancuran selalu diikuti oleh penciptaan. Ia adalah pewaris sah dari kekuatan 1883 dan menjadi penanda bahwa Selat Sunda hanyalah tempat tidur sementara bagi raksasa yang tidak pernah benar-benar mati. Anak Krakatau adalah pengingat abadi yang hidup, sebuah bom waktu yang terus bertumbuh. Kisah meletusnya Gunung Krakatau adalah epos yang memilukan, tetapi ia meninggalkan pesan abadi bagi kita semua, bahwa letusan yang menghasilkan kekuatan setara dengan 200 megaton TNT mengajarkan kita kerendahan hati. Di hadapan kekuatan geologis bumi, teknologi dan peradaban manusia tidak berarti apa-apa. Peristiwa 1883 melahirkan vulkanologi modern, memaksa ilmuwan untuk memahami lebih dalam dapur magma bumi. Tragedi ini mengubah cara dunia memandang risiko bencana. Hal tersebut menyadarkan kita bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Anak Krakatau mengajarkan bahwa kehidupan adalah siklus. Yang mati akan melahirkan yang baru, dan kehancuran masa lalu adalah benih bagi masa depan yang penuh ketidakpastian. Saat ini, Anak Krakatau terus aktif. Ia terus meninggikan dirinya dari dasar laut, seolah sedang bersiap untuk mengulang kembali kisah horor leluhurnya. Kisah Krakatau adalah sebuah peringatan sinematik yang tak pernah usang, yang seolah mengatakan bahwa di garis patahan tempat kita berdiri, keindahan dan kengerian alam berada dalam jarak sedekat hembusan napas.